Koneksi antar materi modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Nanang Farid, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Batang. Berikut rangkuman pembelajaran yang saya peroleh sampai dengan modul 3.1. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan protap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Di sini, saya memberikan teladan dan contoh akan keputusan yang bijak, menjadi teladan yang patut ditiru, atau ingarso sung tulodo. 2. Mampu memberdayakan dan membangun kerukunan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan demi memperbaiki kualitas diri mereka, atau ingmatio mangun karso. Dan yang ketiga yaitu, mampu memengaruhi dan mendorong semangat meningkatkan kualitas agar selalu menjadi lebih baik, atau tutwuri handayani. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Guru sebagai pendidik harus memiliki nilai-nilai positif yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dengan mempertimbangkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan. Dalam materi pengambilan keputusan yang dipelajari, memiliki hubungan erat dengan kegiatan coaching atau bimbingan pada modul sebelumnya. Pada proses coaching, kita membantu coach dalam menentukan atau mengambil keputusan. Sedangkan pada modul ini kita merefleksikan apakah keputusan yang kita buat dapat dipertanggungjawabkan, menjadi win-win solution, ataukah justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, kita diberikan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. 4. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan memiliki kesadaran untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterbatasan dan berrelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. 5. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Di sini, keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya pertama pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Di sini, pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. 6. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Di sini, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. 7. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? 1. Terciptanya merdeka belajar. 2. Pemenuhan pelajaran murid. 3. Pembelajaran yang berdiferensiasi. 8.
Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Di sini, dalam pengambilan sebuah keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi murid. 9. Apakah kesimpulan akhir yang saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Di sini, saya belajar tentang pengambilan keputusan yang sebaiknya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, berpihak pada murid, dan berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini. Saya cukup memahami materi pada modul ini, sehingga pada proses penerapannya sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Pernahkah saya menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan saya biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait seperti guru kelas lain dan kepala sekolah, dengan bahan perbincangan yang mengalir apa adanya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perbedaannya antara lain yaitu pola ini menjadi pakem baru yang sangat rinci, hati-hati, dan tidak terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Selain itu, pihak yang terlibat menjadi merasa dihargai dan bisa memberi kontribusi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini untuk saya? Perubahan yang terjadi pada diri saya dalam mengambil sebuah keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil sebuah keputusan. Dan saya mempunyai pola yang teratur dalam menganalisa sebuah masalah. Meningkatnya empati pada diri saya untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain. 13. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan saya sebagai seorang pemimpin? Di sini sangat penting karena sebagai seorang individu membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik. Dan sebagai seorang pemimpin, saya harus mampu mengambil sebuah keputusan terbaik dan bertanggung jawab. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.